Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dikatakan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyara. Barang siapa yang dia itu bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali aja maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat. Kita bersolawat, yang balas apa? Yang balas apa? Bukan utuh, bukan manusia, tapi yang balas langsung Allah. Bukan pejabat, bukan orang-orang pengusaha, bukan. Yang balas langsung Allah. Sallallahu biha asyra. Allah akan bersalat kepada kita sebanyak 10 kali. Salawatnya Allah kepada kita dalam bentuk 10 dosa kita diampuni, 10 derajat kita diangkat, dan 10 hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan solawat, insya Allah perantara solawat itu tadi, kita selalu berharap, ya Allah, semoga wasilah solawat, semoga segala urusan segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya anak soleh dan solehat, pengen punya keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah perantara solawat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak diantara kita sibuk duniawi terus, tapi sampai lupa kepada Nabi Muhammad. Kerja boleh, wajib cari nafkah, sunnah kita bekerja, cuman jangan lupa juga dengan Nabi Muhammad. Sibuk asik bekerja, ninggalkan sholat. Sibuk asik bekerja, lupa akan sholawat. Jangan. Ajak anak kita, didik anak kita semenjak dini, semenjak kecil untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti kalau kita sudah besar baru nyesel, udah besar udah ganal anaknya nggak paham agama, nggak paham tentang Nabi Muhammad. Diajak sholawatan nggak bisa, ditanyai keluarga Nabi nggak tahu. Kenapa? Dari mulai kecil ibu bapaknya sibuk masing-masing. Ibu bapaknya tidak mendidik anaknya dengan didikan agama yang baik. Gak pernah ngajarkan anaknya ke masjid, gak pernah ngajak anaknya ke pengajian ilmu, gak pernah ngajak anaknya sholawatan, gak pernah dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai nanti mengeluh kalau sudah besar. Sudah anaknya gonol, besar, baru ya Allah, kenapa anak ulun kok kurang ajar sama ulun? Kenapa anak ulun kok durhaka sama ulun? Kenapa anak ulun kok sering menjawab kalau ulun kasih tahu? Sering membantah daripada nasihat-nasihat ulun. Jangan kaget. Kenapa? Dari mulai kecil sudah enggak pian didik dengan didikan agama yang baik. Orang tuanya, bapaknya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri, gak ada waktu untuk anak, gak mau meluangkan waktu untuk anak. Anaknya gak dimasukkan ke madrasah, sudah ibu masih hauran, abah masih hauran. Ada pengajian ilmu gak pernah diajak, ada sholawatan gak pernah diajak. Gimana mau punya anak soleh dan solehah? Dari kecil ikhtiar orang tuanya nggak ada. Tapi kalau dari semenjak dini kita ajak anak kita untuk senang bersolawat. Senang nggak solawatan? Anak-anak senang nggak solawatan? Senang. Insya Allah jadi anak-anak soleh-solehah, bisa membanggakan orang tua. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Dan orang tuanya lah yang mengasuhnya lah yang menentukan dia ini beragama apa. Itu yang mengasuhnya ataupun orang tuanya yang menentukan. Setelah itu juga yang menentukan orang tuanya. Mulai anak itu kecil sampai dewasa juga yang menentukan adalah orang tua, khususnya ibu. Karena dikatakan madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Apalagi kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya tambah baik. Ini bapaknya sudah anaknya nggak dimasukkan madrasah, pulang guring, nggak tahu sudah anak ulun mau ke pengajian kah, bapaknya nggak pernah pengajian. Anak ulun mau ke masjid kah, bapaknya nggak pernah ke masjid. Anak ulun mau sholawatan kah, bapaknya kada ketujuh sholawat. Gimana mau jadi anak soleh dan soleha? Nah, melalui ikhtiar seperti ini kita punya anak, kita bawa menuju majelis sholawat. Melalui ikhtiar seperti ini kita punya anak, kita ajak ke masjid, kita ajak ke pengajian ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad. Mulai sejak kecil anak kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, insya Allah ketika besar bisa jadi anak yang membanggakan daripada kedua orang tuanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulai kecil dipelajari Rasulullah dari kecil itu gimana ya, sejarah hidupnya Nabi Muhammad itu mulai kecil gimana, itu cari tahu. Mulai Rasulullah bayi, ketika Rasulullah bayi, apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad? Kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau baru lahir, kalimat apa? Ada yang tahu? Apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika bayi baru lahir Rasulullah, ketika diasuh oleh Sayyidah Halimah, kalimat pertama Rasulullah mulai bisa, kalau bahasa kita ngoceh, mulai bisa berbicara. Yang pertama diucapkan adalah Allahu Akbar. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam riwayat lain lagi ada yang mengatakan Jalla jalaluh rabbir rafi'. Jalla jalaluh rabbir rafi', itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau baru bisa bicara. Kita gimana kalau punya anak? Kalimat apa yang pertama kita ajarkan? Apa? Ciluk ba, ciluk ba, atau apa lagi? Mama, apa? Apa? Rokok, koko, oko, apa? Apa bomba? Obat. Jadi anaknya bingung, kenapa orang tua ulun? Ajari anak sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan. Apa itu? Oh, Rasulullah pertama bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Kita punya anak gitu juga. Ajari pertama, anak ulun lafaz yang pertama hendaknya dia dengar adalah, dia harus bisa adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kepanjangan Beb, cukup lafaz Allah misalnya, ajari dulu dari kecil. Biar kan bisa ambil pelajaran. Anak baru lahir diadzani kan, lafaz apa yang pertama diucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat yang pertama didengar
oleh apa? Anak yang baru lahir adalah Allahu Akbar, bukan nota kelahiran, bukan ya. Nah, asal ikam tahu buat ngelahirkan ikam ini ulun mengeluarkan duit 2 juta. Dari kecil sudah dikasih tahu ya. Kenapa? Sangkal bapaknya. Larang benar ya. Jangan. Yang pertama didengar adalah ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Memori anak masih kecil itu kuat. Mulai bisa ngoceh, mulai bisa mengucapkan kata-kata, ajari untuk mengucapkan Allah. Kadang sudah ganal misalnya, nggak bisa mengucapkan. Kenapa? Dari kecilnya nggak dilatih, ataupun ya mungkin logatnya ya. Cuma dari kecil anak kalau bisa diajari, sudah diajari. Allah seperti itu. Anak nanti dengan akan fasih berbicara, mengucapkan lafaz Allah. Kadang ikut sholat dengan biar nanti, kadang Allahu Akbar, kadang seperti itu. Tapi lafadzkan, ajari anak untuk mengucapkan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau dari kecil nggak diajari, akhirnya anaknya mengucapkannya Allah, aduh nggak karu-karuan akhirnya ya. Jadi kalau bisa dari mulai kecil sudah dididik dengan didikan tiru daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan jadi anak yang soleh dan soleha, besar nggak akan nyesel pian. Insyaallah akan jadi anak yang membanggakan daripada orang tuanya. Mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.